sini kita punya banyak fitur unggulan ya, Bapak Ibu sekalian. Di Pos Mobile 4 ini kita bisa login menggunakan fingerprint atau sidik jari dengan device Bapak Ibu yang sudah support fingerprint. Oke, pada tampilan awal kita akan disuguhkan oleh halaman seperti ini. Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan username dan juga passwordnya di sini. Kita langsung saja coba login. Kita coba login ya Bapak Ibu. Kita menggunakan fitur fingerprint. Oh iya, ini Pos Mobile 4 ini bisa juga di-download di Play Store dan App Store ya Bapak Ibu. Jadi support untuk Android dan juga iOS. Oke, setelah kita login kita akan diminta untuk input PIN-nya. Nah, ini PIN transaksi ya, PIN trading seperti itu. Pantau market saja, lihat-lihat, cek harga segala macam. Kita nggak perlu masukin PIN. PIN nanti akan diminta ketika akan order, buy or sell atau lihat porto. Oke, ini tampilan awal setelah kita login akan disuguhkan dengan running trade. Sekalian juga kita bisa melihat pergerakan seperti itu. Nah, salah satu keunggulan lainnya itu aplikasi Pos Mobile 4 ini sangat ringan app-nya. Bisa kita lihat dari running trade-nya. Sebenarnya berjalan dengan smooth, lancar. Jadi lebih ringan. Bisa kita lihat dari sini. Lalu fitur unggulan selanjutnya di Pos Mobile 4, kita bisa filtering saham yang masuk di running trade. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu running trade ini kan adalah transaksi yang terjadi pada hari ini secara real time ya Bapak Ibu. Nah, ini kan akan muncul semua saham yang sedang ditransaksikan. Kita bisa filter juga mana saham yang ingin kita pantau saja, atau misal hari ini saya ingin mantau Antam aja deh, atau WSBP, Unilever, bisa kita set aja. Di bagian atas itu ada gambar pensil seperti ini, kita bisa klik di situ untuk menambahkan filter ya. Nah, kita klik aja, lalu icon plus di atas, nah kita masukkan grupnya, filter dulu. Misal filter 1, oke kita create, belum ada sahamnya, masih 0, kita tambahkan lagi aja, di klik, lalu plus lagi di atas untuk menambahkan saham mana yang ingin kita sedang ingin kita pantau, atau misalnya di porto Bapak Ibu. Jadi nggak semua saham dilihat di running trade. Nah, ini search, kita bisa masukkan saham-saham apa saja yang ingin dipantau. Nanti ketika sudah membuat grupnya, nanti tinggal dimasukkan sahamnya saja. Oke, sudah. Nah, cara mengubahnya ada di all stock di atas itu. All stock kita klik saja. Nah, kita pilih tadi yang sudah kita buat, filter 1 misalnya. Nanti di sini akan muncul hanya saham-saham pilihan Bapak Ibu. Tidak semua saham yang ditransaksikan akan muncul seperti di all stock ini. Kan tadi saya belum masukkan PIN, maka akan diminta untuk menginputkan PIN. Buy-nya di bawah, lalu sell-nya warna hijau untuk menjual saham, order di situ. Nah, ini tadi sudah muncul untuk filteringnya ya. Filternya itu bisa diisi sahamnya up to 20 stocks, 20 saham. Jadi kita bisa memantau sebanyak sampai dengan 20 saham. Di sini kita bisa melihat indeks di sini composite atau IHSG, indeks harga saham gabungan. Di situ ada informasi previous close atau harga kemarin, lalu today's high atau harga tertinggi pada hari itu, today's low harga terendah, volume itu berapa lot yang ditransaksikan per hari itu, dan juga value-nya secara nominal, dan juga frekuensi berapa kali saham yang ditransaksikan. Nah, ini kita punya watchlist. Nah, selain yang tadi di running trade, di sini kita juga bisa melihat saham-saham yang kita inginkan. Sedang ingin kita pantau, kita bisa inputkan di menu watchlist ini. Bisa kita pantau di sini. Kita pilih-pilih aja saham yang misalnya Bapak Ibu punya di porto, hari ini punya, atau yang ingin kita pantau pada hari ini. Bisa kita inputkan di menu watchlist ini. Lalu di menu market kita punya market movers, atau kita bisa melihat top gainer, saham-saham apa saja yang mengalami kenaikan yang tertinggi. Bisa juga kita set ada top loser juga, nanti mana saja saham-saham yang mengalami penurunan. Lalu selanjutnya di sebelah kanan itu ada broker quotes, yaitu transaksi yang ada dari setiap broker yang ada di pasar modal, yang ada di bursa. Kita bisa melihat total transaksi jual belinya seperti itu. Bisa juga kita set hanya netnya saja, apakah dia banyak jual atau banyak beli. Tapi per sekuritas ya Bapak Ibu, per broker. Kita juga bisa set all market atau regular saja.
Oke, selanjutnya kita ke menu stok. Nah, ini yang sebenarnya ingin dilihat oleh para trader atau investor. Bagaimana sih cara kita lihat sahamnya? Pertama kan kita akan memilih dulu saham mana yang ingin kita lihat. Oke, sorry, ini belum muncul ya Bapak Ibu. Kita langsung ke complete book aja. Misal ini ada saham AALI ya Bapak Ibu. Di sini akan terdapat informasi bid dan ask-nya atau bisa disebut bid offer seperti itu. Bid offer, bid itu untuk permintaan dan ask atau offer untuk penawaran. Di situ ada informasi harganya yaitu 12.100 di kolom bid atau permintaan dan di penawaran ada 12.400. Ini complete book kita seperti ini. Lalu di bawahnya ada informasi siapa saja broker yang melakukan transaksi di saham ini, broker yang membeli saham ALI seperti itu. Ada informasi di bawah kiri itu, ini ada kode-kode brokernya N, BQ, dan sebagainya sampai ke bawah. Itu volumenya bid volume atau dia beli sekian, lalu S-vol, dan juga netnya. Berarti dia netnya itu adalah beli bersih gitu maksudnya di situ. Lalu untuk di bagian kanan bawah itu ada price, vol, dan frekuensi itu harga yang telah terjadi. Jadi harga yang sudah match akan tertampil di situ. Kalau yang di atas kan order book, jadi menampilkan informasi bid offer saja. Tapi kalau yang di bawah, yang sudah kejadian, sudah match, sudah done, akan muncul di bawah. Ada informasi berapa lot terjadi dan berapa kali ditransaksikan. Lalu untuk selanjutnya kita punya menu finansial, kita bisa melakukan analisa fundamental di sini. Kita bisa set juga ini kan untuk kuartal ketiga, kita bisa set Q4, Q1, Q2, seperti itu. Ada informasi untuk bisa kita mendapatkan informasi di sini net profit atau EPS-nya, DER, atau juga PBV, ROA, ROE segala macam ada di sini. Lengkap sekali Bapak Ibu. Kita lanjut ke menu profile. Di sini kita bisa mendapatkan informasi mengenai profil perusahaan. Ada segala macam board of director atau komisionernya di sini. Lalu selanjutnya di sebelah kanan, paling kanan itu corporate action. Kapan dia akan melakukan corporate action. Bisa kita lihat juga kapan sih RUPS gitu. Info-info mengenai perusahaan bisa kita lihat di menu stock lalu corporate action. Oke, selanjutnya dari menu stok ini sebenarnya kita bisa melihat untuk analisa teknikal. Caranya di bagian kanan atas itu ada tanda seperti ini, expand. Itu kita klik saja di situ, maka akan langsung diarahkan ke charting. Nah, kita bisa melakukan analisa teknikal di situ. Coba kita set aja jadi terang gitu ya, supaya cerah. Kita bisa nambahkan indikator-indikator ada di sini juga yang ada tandanya FX ini, kita bisa menambahkan indikator-indikator pada menu charting ini untuk analisa teknikal. Kita ubahnya di sini, stok yang ingin kita analisa. Oke, berikutnya setelah analisa teknikal ya, oke. Caranya itu sebenarnya sangat mudah, kita bisa menemukan di menu FX ini ya, Bapak Ibu sekalian, berbagai macam analisa, tapi ini hanya terbatas untuk ini. Yang lebih lengkap malah ada di Post Pro versi app di desktop. Kita bisa melakukan analisa teknikal dengan lengkap di sini. Tapi ini sudah cukup sih menurut saya. Ada MACD, stokastik, momentum juga. Kita bisa Bollinger Band, kapan kita beli dan jual, kita bisa melakukan analisa teknikalnya by handphone di Pos Mobile 4 ini. Ini juga kita bisa set, misalnya kita ingin harian seperti itu, kita bisa ubah di sini yang saya lingkari. Kita coba ya, itu ada pilihan one day, one week, one month, atau bisa juga one minute secara real time seperti itu. Tinggal sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kembali, kita klik yang garis 3 di pojok kiri atas itu. Nah, ini chart sama juga dengan tadi, bisa kita masuk melalui menu chart sendiri atau dari stok lalu kita expand aja di pojok kanan atas. Nanti akan masuk juga ke menu charting seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini salah satu keunggulan lagi di Pos Mobile 4. Kita di sini punya menu, oke ini apa namanya? Akumulasi dan distribusi, Akum and Dis. Ini Bapak Ibu. Akum and Dis itu salah satu fitur keunggulan dari Pos Mobile 4.
kita bisa menganalisa di sini mana saham-saham yang sedang diakumulasi atau sedang dikumpulkan. Mana juga kita juga bisa melihat saham-saham mana saja yang sedang didistribusi atau bisa kita bilang dibuang atau dijual oleh bandar atau pelaku pasar seperti itu. Kita bisa melihat di sini. Kita set misalnya ini, oke. Kita bisa melihatnya dari top net buyer dan top net seller ini. Gimana caranya untuk mengetahui saham tersebut sedang didistribusi atau diakumulasi? Caranya kita cukup melihat top net buyer sebanyak 3 broker saja atau bisa 5. Silahkan kita melihat apakah top net buy-nya lebih besar. Kita bandingkan ya, top net buy dengan top net sell-nya. Kita bandingkan apakah top net buyer-nya lebih besar daripada top net seller atau kebalikannya. Ketika kita lihat ternyata ketika dijumlahkan 5 broker teratas itu lebih banyak belinya daripada top net seller, maka bisa dikatakan bahwa saham tersebut sedang diakumulasi atau dikumpulkan oleh pelaku pasar. Nah, namun ketika 5 broker teratas itu melakukan aksi jual atau net sell, maka bisa diasumsikan atau kita bisa lihat saham tersebut mengindikasikan sedang didistribusi, dilepas, atau dibuang lah gampangannya seperti itu oleh bandar atau pelaku pasar. Ini juga sesuai dengan hukum ekonomi juga Bapak Ibu, bisa kita lihat di sini. Ketika permintaan meningkat, maka harga juga akan ikut meningkat. Kenapa? Mengindikasikan bahwa ketika saham sedang diakumulasi, maka ke depannya kemungkinan besar akan mengalami peningkatan harga seperti itu. Oke, ini fitur unggulan dari kami di Pos Mobile 4. Nah, kita di sini juga akan mendapatkan informasi mengenai indeks dan mata uang. Di sini kita kan punya sektor-sektor tadi yang tadi di depan sudah saya infokan, jelaskan itu, kita punya agriculture, lalu ada consumer segala macam. Kita bisa melihat di sini indeksnya tuh, jadi indeks itu adalah gabungan dari saham-saham yang dikelompokkan menjadi satu sektor. Makanya kenapa saham sektoral itu, misal contohnya finance ini ya. Finance ini merupakan saham-saham di lembaga keuangan atau juga bank-bank seperti itu dikelompokkan ke dalam sektor finance ini. Nah, kalau misal indikatornya hijau seperti itu, berarti rata-rata dari saham-saham yang masuk ke sektor finance itu sedang mengalami peningkatan, bisa dikatakan seperti itu. Makanya kita lihat indeks di sini atau sektor di sini sebagai gambaran besar secara keseluruhan. Oh, ternyata sektor ini sedang oke nih. Nah, kita bisa pilih saham-saham yang masuk ke dalam sektor tersebut. Di sini kita juga menemukan ada seperti Kompas 100 atau IDX 30, LQ45, JI di situ. Jadi komplit juga di sini atau Serikahati. Lalu kita geser ke sebelahnya Bapak Ibu. Ini untuk world atau indeks luar atau market luar. Biasanya kan kenapa kita melihat indeks luar juga, karena kita mau nggak mau sebagai emerging market, kita dipengaruhi juga oleh market luar. Seperti ketika ada Dow Jones di US, lalu lainnya di Asia, kita bisa lihat biasanya Kospi atau Hang Seng seperti itu. Mau nggak mau, soalnya kita merupakan emerging market, jadi kita adalah pasar di negara berkembang. Jadi ketika market di luar mengalami gejolak atau sentimen positif, kita biasanya akan terimbas oleh sentimen tersebut. Lalu selanjutnya ada
currencies itu pergerakan mata uang. By IDR kita bisa lihat di sini pergerakan mata uang per harinya. Lalu untuk selanjutnya kita oke, ini ada news and research, jadi bisa kita lihat di sini juga ya Bapak Ibu. Biasanya juga terima email juga dari Panin masuk ke email Bapak Ibu, itu bisa kita lihat juga di Pos Mobile 4. Kita punya menu research juga di sini, ada Panin News pagi-pagi atau Daily Technical, ini kita bisa juga lihat di aplikasi Pos Mobile. Trading idea, in-depth analysis itu laporan fundamental secara lebih mendalam. Jadi untuk kita cover saham-saham seperti ini, ada KLBF, ADI. Kita bisa baca di sini laporannya, analisanya seperti apa. Oke, ini sebenarnya juga bisa kita dapatkan di Telegram. Yang tadi saya sampaikan itu kita punya Telegram channel namanya Post Market Info. Kita bisa dapatkan info dari situ, update market. Di situ juga ada trading idea, rekomendasi saham, pagi, siang, kita bisa dapatkan info dari tim research kami di fundamental dan teknikalnya. Di sini juga kita punya external news, ada berita-berita juga dari tempat lain, itu update juga di sini. Oke, selanjutnya kita ke menu order ya Bapak Ibu. Di sini kita mendapatkan menu order list. Order list itu maksudnya ketika Bapak Ibu tadi sudah melakukan transaksi ya, jual beli misal seperti itu, orderannya bisa kita lihat di order list apakah sudah masuk atau belum nih. Kita bisa cek di order list. Lalu ketika sudah match atau done, misal Bapak Ibu sekalian lagi beli saham Antam nih, masih open akan masuk ke order list di sini. Tapi ketika sudah match atau sudah dapat, maka akan masuk ke trade list di sebelahnya ini. Itu sudah match. Itu ada informasi kapan order tersebut match, lalu trade ID-nya, kode sahamnya, ordernya buy atau sell, lalu harga dan volumenya. Oke, di sini kita bisa dapatkan status juga, kita bisa cek statusnya, itu apakah dia sudah match atau belum. Kalau di order list ini kita bisa lihat semua transaksi kita ya. Kalau masih open juga ada di sini order list, tapi ketika match juga ada di sini, cuman statusnya saja yang berbeda, apakah itu open atau match. Tapi kalau yang di trade list ini bedanya, trade list hanya yang sudah match saja. Nah, menu di sebelahnya itu order tracking. Jadi kita bisa cek orderan kita, Bapak Ibu. Orderan kita tuh ada di antrian berapa sih? Kita bisa track di order tracking ini. Nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan transaksi order, buy or sell, nanti order list-nya akan masuk ke menu order tracking ini. Kita tinggal klik saja order yang ingin di-track, nanti akan otomatis aplikasi Pos Mobile 4 search berdasarkan JSX ID-nya. ID dari bursa atas order kita, itu search di situ, nanti akan muncul di kita antrian keberapa, di atasnya masih ada berapa antrian, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada menu conditional order. Oke, ini menu conditional order itu berguna ketika misal Bapak Ibu ingin, di kita namanya conditional order ya Bapak Ibu. Misal ingin stop loss seperti itu, kita bisa menggunakan fitur conditional order ini. Begitu juga dengan misal kita ingin buy on breakout. Kita beli tapi di nanti dulu deh belinya, nggak sekarang, kita bisa pakai fitur conditional order ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut sebentar. Lalu untuk selanjutnya ada history trade, itu adalah history kapan saja Bapak Ibu pernah bertransaksi. Ada transaksi
Di situ akan muncul kemarin, beberapa hari yang lalu akan muncul di sini, history trade. Bapak Ibu sudah mentransaksikan apa saja, kapan akan muncul di sini. Sahamnya apa, harganya berapa lot, seperti itu akan muncul di sini. Lalu selanjutnya, kita masuk ke menu portfolio. Nah, di menu portfolio ini akan menampilkan stock value, yaitu nilai dari saham Bapak Ibu sekalian. Ada trading limit juga. Nah, trading limit ini bisa saya beri info, itu adalah fasilitas dari sekuritas, bisa dikatakan utang dari sekuritas, itu untuk membeli melebihi jumlah dana yang sebenarnya Bapak Ibu punya. Jadi misal punya dana 100 juta, bisa beli 10.000 lot saham A, dengan trading limit ini kita bisa membeli 1.500 saham A gitu. Jadi melebihi jumlah dana sebenarnya yang kita punya. Untuk previous balance berarti modal hari kemarin. Nah, ini yang sering bingung itu net today mungkin ya Bapak Ibu. Bisa dilihat di situ net today itu sebenarnya net transaksi Bapak Ibu pada hari itu. Ini net today. Jadi ketika Bapak Ibu lebih banyak beli atau lebih banyak beli dibandingkan jual, maka di situ akan menampilkan banyak belinya, berapa rupiah seperti itu. Lalu ketika lebih banyak jualnya daripada belinya, maka netnya juga akan merupakan jual. Biasanya warnanya hijau. Untuk end balance, nah ini kita bisa lihat saja di end balance itu cash dari Bapak Ibu sekalian, ada di informasi end balance. Lalu di bawah ini ada stock list-nya. Ini stock list itu saham apa saja yang akan muncul di sini, average atau harga beli rata-ratanya, dan last itu harga terkini, harga paling baru, dan juga lot-nya. Net lot-nya itu kepemilikan, volumenya. Ini ketika nanti dijual. Oke, ini untuk informasi menu portofolio ya Bapak Ibu. Nah, enaknya di aplikasi pos mobile kita dari Panin Sekuritas, kita juga bisa melakukan penarikan dana. Penarikan dana di aplikasi. Caranya sebelah kanan ada fund withdrawal. Kita tinggal inputkan PIN-nya saja di sini untuk melakukan tarik dana seperti itu. Lalu kita pilih request date-nya. Dan kita inputkan berapa yang akan kita WD di sini, withdrawal di sini, tarik dana di sini. Misal sekian juta. Kita tuliskan di sini. Nah, di bawahnya ini kita juga harus menginputkan nominal tapi dalam huruf, dalam kata-kata. Misalnya 2 juta ya berarti dituliskan saja 2 juta rupiah seperti itu, atau 2.500.000 berarti 2.500.000 rupiah dalam kata-kata. Selanjutnya kita tinggal pilih execute aja di bawah itu. Di bawah dari execute nanti selanjutnya akan Bapak Ibu terima email konfirmasi dari kami, dari Panin Sekuritas, bahwa telah melakukan penarikan dana sebesar sekian setelah di-execute itu. Kalau dananya ready, akan dikirimkan T+1. Oke, untuk menu penarikan dana seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Sedangkan ini portfolionya. Bapak Ibu bisa lihat daftar saham mana saja di bagian bawah ini. Ada stock, average, last, dan jumlah sahamnya yang Bapak Ibu punya.
selanjutnya, oke, kita juga punya fitur alert lagi. Nah, ini adalah semacam notifikasi, Bapak Ibu. Notifikasi untuk saham, misalnya kita lihat harga saham sekarang, kita pengen belinya nanti gitu, atau ketika sudah mengalami penurunan, kita akan siap-siap untuk menjualnya. Kita bisa pakai menu alert ini. Kita tinggal inputkan saham mana saja yang mau kita dapatkan notifikasi di bagian kanan atas itu, plus kita pilih saja, lalu search stoknya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk trigger-nya, itu ini kondisi-kondisinya. Nah, ini saya sudah coba pasang beberapa saham, nanti akan masuk di sini. Dan kalau yang aktif akan tertampil di menu aktif ini ya. Oke, untuk selanjutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan itu Bapak Ibu bisa menggunakan menu fingerprint ya Bapak Ibu. Caranya tinggal ini diaktifkan saja. Misalnya ini tadinya masih seperti ini, kita klik saja, maka menjadi aktif. Nanti untuk selanjutnya, Bapak Ibu tinggal menggunakan sidik jari untuk login pada aplikasi Pos Mobile 4. Nah, di menu configuration ini kita juga bisa mengganti password. Di sini tinggal Bapak Ibu inputkan password lamanya Bapak Ibu, lalu new password-nya. Di sini untuk password adalah alfanumerik 8 karakter ya Bapak Ibu, ada huruf besarnya. Jadi silakan diubah sesuai dengan ketentuan berikut. Alfanumerik ada huruf besarnya, atau kombinasi huruf dan angka ada huruf kapitalnya. Lalu kita confirm password di sini dan submit saja. Submit seperti ini. Oke, selanjutnya di sebelahnya kita juga bisa mengganti pin trading. Pin trading itu yang tadi saya sampaikan itu sebanyak 6 angka. 6 angka. Kita tinggal masukkan akunnya saja. Kalau mungkin Bapak Ibu punya 2 akun, beberapa akun. Lalu pin lamanya, old pin, lalu new pin yang akan diganti 6 angka, 6 digit angka, lalu confirm pin. Lalu klik submit. Nanti akan ada pop up untuk apakah sudah berhasil atau belum untuk mengubah PIN dan password-nya. Nah, tapi ketika Bapak Ibu, misalnya ketika login, waduh saya lupa password-nya nih, gimana ya? Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu bisa langsung kontak customer care kita. Nanti akan dibantu untuk reset password via telepon by customer care. Oke, tadi info sedikit untuk reset password ya. Reset password ketika lupa, nanti akan misal Bapak Ibu minta reset by phone, dan harus by phone ya, dan Bapak Ibu sendiri yang harus menelepon kami untuk nantinya akan kita bantu untuk proses reset password. Nanti ketika reset password, PIN-nya juga akan ikut berubah. Jadi dua-duanya akan berubah, nanti silakan masukkan lagi password dan PIN yang baru yang dikirimkan by email. Oke, untuk ini yang di bawah ada beberapa menu, itu nanti kalau boleh saya saran ketika Bapak Ibu sudah selesai untuk menggunakan Pos Mobile 4 bisa dilakukan untuk logout. Ini bagian paling bawah ini logout. Berpindah misal saya ingin pakai laptop deh ganti gitu. Itu bisa saya sarankan untuk melakukan logout terlebih dahulu, menghindari login di 2 device, walaupun ketika kita login di device lain, di sini akan otomatis keluar sendiri. Jadi hanya bisa satu user ID, hanya bisa digunakan login untuk satu device.